Oke, selamat malam bosku. Selamat cuan bagi kalian-kalian yang telah cuan di token-token yang kalian pilih. Di video kali ini saya akan sharing tentang apa bedanya antara pengiriman ataupun penerima ERC BEP20 dan BEP2. Jadi saya akan menjelaskan itu. Eh, untuk pertama silakan buka toko kripto. Jadi saya akan langsung memberikan contoh akan melakukan pengiriman token BUSD saya ke Binance. Oke bosku ya. Jadi ini BUSD saya $50. BUSD ini dia sama dengan USDT, mengikuti harga dolar. Cuma kenapa saya pakai BUSD? Agar biaya pengirimannya itu tidak mahal. Jadi saya klik penarikan ya. Di video saya sebelumnya kan saya sudah jelaskan bagaimana cara mengirim dari toko kripto ke Binance. Jadi saya di sini cuma hanya menjelaskan apa itu ERC20, apa itu BEP2 dan apa itu BEP20. Jadi saya kasih contoh ya bosku ya. Ini saya langsung klik maksimal. Jadi kalau kita menggunakan jaringan ERC20 itu jaringannya Ethereum, kita akan dikenakan biaya 40 BUSD. Itu kalau kita setarakan hampir 150.000 atau bahkan 150.000. Jadi kalau kita mau kirim BUSD, kita kan harus pilih BUSD juga di alamat penerima kayak di Binance, pakai ERC juga, tidak boleh berbeda. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya itu, nanti kalian lihat saja ya. Saya hanya menjelaskan tentang ini. Terus kalau saya pilih BEP2, nah, BEP2 saya hanya dikenakan biaya 0,5 BUSD, itu sekitar 17.000 lah, 7.000 lebih atau 7.000 lah kayak gitu. Jadi BEP2 ini kalau kita menggunakan BEP2, menggunakan jaringan BEP2, dana yang akan masuk ke Binance atau ke wallet apapun itu hanya hitungan menit, tidak jam, hanya hitungan menit. Karena di sini sudah ada di sini kalau kita menggunakan jaringan BEP2, dia hanya memerlukan satu konfirmasi jaringan. Jadi ini cukup satu kali konfirmasi bahwa Anda melakukan pengiriman, maka saldo Anda akan langsung masuk. Itu untuk BEP2. Terus kalau untuk BEP2 10 BSC, saya klik maksimalin bos. Yang saya terima dan yang saya masukkan sama. Kenapa tidak ada biaya bos? Inilah keuntungan dan kerugian plus minus lah. Kalau BEP20 itu ada kan saya sudah jelaskan, ada potongan biaya 0,5 BUSD, tapi saldo kita kan cepat masuk. Itu bagusnya kalau kita mau ada keperluan cepat mendadak, kayak kita mau ikut event TKO atau apa kayak gitu. Sedangkan untuk BEP20 BSC dia memerlukan 20 jaringan. Jadi dikonfirmasi jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3 sampai 20 jaringan. Nanti itu baru dana kita yang kita transfer akan masuk. Makanya kalau kita menggunakan BEP20 BSC, kita tidak ada keperluan mendadak, macam keperluan cepat-cepat kayak gitu. Karena untuk menggunakan jaringan BEP20 ini agak sedikit lama lah kayak gitu. Oke bosku ya.
Jadi rentang waktu itu ada di antara BEP 2 dengan BEP 20. Tapi enaknya yang kita masukkan biaya jumlah saldo kita tidak akan terpotong bahkan 0 rupiah. Itu enaknya gunakan BEP 20 BSC. Tapi yang tidak enaknya ya itu agak lama lah gitu. Tapi lamanya itu tidak seperti 1 minggu 2 minggu. Jadi hanya orang-orang yang tidak memerlukan tidak keperluan cepat ini tidak mengikuti event-event begitu. Tapi kalau kalian mengikuti event yang akan berlangsung atau akan mulai di 10 menit kemudian, 5 menit kemudian, silakan kalian pilih BEP 2. Itu waktunya itu sangat instan dan langsung cepat masuk. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku.